Hai, selamat datang di video pembelajaran Fasiolopsis buski. Perkenalkan, saya Rizkyani Amalia Kusumasari, staf dosen dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai fasiolopsiasis atau adalah suatu penyakit yang berasal dari Fasiolopsis buski. Baik, di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk dapat mendeskripsikan parasit yang dia dapat menyebabkan fasiolopsiasis. Kemudian mahasiswa juga diminta atau diharapkan untuk bisa mendeskripsikan epidemiologi dari fasiolopsiasis dan juga patogenesis dari fasiolopsis. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat bahwa pada beberapa daerah masih ada kebiasaan untuk memakan makanan dari tanaman air atau mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi, yang tidak disadari tentunya. Kemudian hal ini dapat menyebabkan infeksi dari cacing pipih parasit yang disebut sebagai Fasiolopsis buski, yaitu adalah jenis cacing yang bisa masuk ke usus manusia atau biasa disebut sebagai intestinal plaque, karena habitatnya memang berada di usus inangnya atau dalam hal ini adalah manusia. Nah, kondisi dari terinfeksi penyakit parasit cacing pipih ini dikenal sebagai penyakit fasiolopsiasis yang dapat menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi gastrointestinal yang jika tidak diobati maka akan terus berlanjut. Kasus infeksi Fasiolopsis buski ini yang ringan biasanya mengakibatkan gejalanya juga ringan seperti diare, sakit perut, kemudian sakit kepala. Tetapi pada kasus yang cukup parah atau agak parah ini dapat menyebabkan hingga kematian. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adanya kerusakan usus yang signifikan, kemudian ada pendarahan, ada abses, dan ada peradangan. Untuk mendiagnosis penyakit ini memerlukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pengumpulan salah satunya sampel feses, kemudian bisa juga dengan jaringan biopsi usus, dan bisa juga dengan serum darah. Jadi sebenarnya kalau infeksinya ringan maka tidak akan ada gejala, tapi kalau infeksinya lebih berat atau sampai ke berat kasusnya, ini maka gejalanya juga cukup banyak seperti tadi, ada diare, ada sakit perut, ada penumpukan cairan di perut, dan bahkan hingga penyumbatan usus, yang ini cukup berbahaya. Nah, pengobatan infeksi ini biasanya menggunakan praziquantel. Nah, di sini adalah epidemiologi dari si cacing parasit ini yang berada di seluruh dunia. Seperti teman-teman mahasiswa bisa lihat bahwa di sini adalah yang terwarnai atau terhighlight warna hijau itu adalah kasus yang dilaporkan terjadi di seluruh dunia, yaitu kasus manusia yang terinfeksi fasiolopsiasis. Infeksi fasiolopsiasis buski ini umum terjadi di negara-negara Asia dan dapat berakibat fatal di daerah yang endemis. Memang endemis tinggi untuk si cacing parasit ini. Banyak dilaporkan juga bahwa cacing parasit ini banyak ditemukan selain di wilayah Asia adalah di anak benua India, terutama tempat manusia memelihara babi dan banyak mengkonsumsi tanaman-tanaman air. Ini adalah siklus hidup dari si parasit Fasiolopsis buski. Di sini bisa dilihat bahwa telur yang belum matang itu dikeluarkan dari usus atau tinja manusia yang sudah terinfeksi, kemudian telur akan berubah menjadi embrio di dalam air, lalu telur akan melepaskan mirasidia yang menyerang inang perantara siput yang cocok. Jadi dia memiliki inang perantara yaitu berupa jenis-jenis siput yang cocok di perairan. Kemudian di dalam siput, parasit ini akan mengalami beberapa tahapan perkembangan seperti sporokista, kemudian bisa jadi redia, setelah itu menjadi serkaria. Nah, serkaria ini dilepaskan dari siput dan membentuk kista sebagai metaserkaria pada tanaman air. Inang mamalia yang terinfeksi dengan menelan metaserkaria ini dari tanaman air ini yang akan terinfeksi nantinya oleh si cacing parasit ini. Setelah tertelan, maka metaserkaria akan keluar dari kista di duodenum dan menempel pada dinding usus. Nah, di sana mereka akan berkembang kemudian menjadi cacing dewasa, bisa sampai 20 sampai 75 mm, kemudian hanya sekitar 3 sampai 4 bulan saja sudah bisa menjadi dewasa. Kemudian menempel pada dinding usus inang manusia, bisa manusia bisa babi yang mamalia, dan setelah itu nanti masa cacing dewasanya bisa hidup itu bisa sampai 1 tahun. Jadi cukup lama dia berada di inang manusia jika memang dia bisa hidup hingga dewasa. Ya, ini adalah morfologi dari telur dari si Fasiolopsis buski. Di sini dapat dilihat bahwa telur Fasiolopsis buski ini berbentuk elips lebar, kemudian beroperkula, ada operkulumnya,
kemudian berukurannya panjangnya 130 sampai 150 mikrometer dan lebarnya 60 sampai 90 mikrometer. Jadi ini bisa atau hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian telur yang tidak berembrio ini biasanya yang dikeluarkan di sampel feses manusia yang terinfeksi. Dan telur Phaseolopsis buski ini dibedakannya cukup sulit ya dengan Phaseolella hepatica. Temannya yang beda jenis tetapi beda genus ya, beda jenis dan beda genus tetapi masih satu jenis cacing gitu. Jadinya meskipun ujung abu perkular dari Phaseolella hepatica ini seringkali memiliki area yang kasar atau tidak teratur. Jadinya memang cukup sulit dibedakan dan cukup mirip untuk morfologinya. Kemudian ini adalah morfologi dari si cacing dewasa dari Phaseolopsis buski. Jadi kalau bisa dilihat di sini adalah cacing parasit yang terbesar yang dapat menginfeksi manusia dibandingkan cacing-cacing jenis atau dari kelas lainnya. Kemudian cacing dewasa Phaseolopsis buski ini bisa panjangnya hingga 75 mm. Kemudian dia memiliki penghisap atau saker oral dan ventral yang walaupun memang belum berkembang dengan baik untuk dua sakernya. Lalu cacing dewasa juga memiliki habitat di dalam usus manusia atau usus inangnya. Dan cacing ini memiliki masa hidup hingga 1 tahun tadi kalau dia memang tidak segera diobati pada si inang yang terinfeksi. Ini adalah gambar morfologi dari inang atau intermediate inang ya, inang perantara, intermediate host phase dari si Phaseolopsis buski ini. Jadi Phaseolopsis buski ini memiliki 2 inang perantara. Yang pertama adalah siput planorbit dari genus Segmentina, Epeitis, dan Polyphylis. Kemudian ada juga inang perantara yang kedua yaitu tumbuhan air tawar seperti caltrop air, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Nah, kalau kita lihat dari fitur patologisnya, kita bisa melihat bahwa ciri patologis utama dari Phaseolopsiasis ini yang disebabkan oleh cacing dewasa Phaseolopsis buski bisa meliputi kerusakan traumatis, obstruksi, dan toksik pada mukosa usus karena memang habitatnya adalah di usus. Kemudian pada bagian usus seperti duodenum dan jejunum ini juga tempat cacing dewasa menempel akan banyak terjadi perubahan patologis yang terjadi seperti peradangan hemoragik lokal, kemudian sekresi lendir, dan bahkan ulcerasi. Dan dalam kasus infeksi berat, di mana ditemukan banyak sekali cacing dewasa pada satu individu manusia sebagai inang, maka peningkatan sekresi lendir ini juga bisa mengakibatkan obstruksi parsial dari saluran usus inang. Sehingga hal ini juga bisa mengakibatkan kondisi seperti hipoalbuminemia karena malabsorpsi ya. Ada gangguan penyerapan gitu di usus, penyerapan B12, kemudian enteropati kehilangan protein. Jadi ini cukup signifikan jika memang kasusnya parah atau banyak sekali ditemukan cacing dewasa. Selain itu juga karena peningkatan penyerapan metabolit, toksemia dapat juga terjadi karena adanya pembentukan toksin. Nah, ini ringkasan yang bisa kami sampaikan bahwa Phaseolopsiasis ini adalah infeksi yang ada pada usus, habitatnya adalah di usus halus manusia, kemudian dia ada berada di tumbuhan air atau di air yang terkontaminasi. Kemudian Phaseolopsis buski ini adalah infeksinya yang sangat tinggi prevalensinya di negara-negara di Asia dan bisa juga sangat fatal untuk di daerah-daerah endemis. Dan ini adalah cacing parasit yang terbesar untuk parasite intestinal plaque yang dapat ditemukan di manusia dengan memiliki 2 intermediate host atau inang perantaranya, yaitu siput dan tanaman air. Lalu Phaseolopsiasis ini juga yang disebabkan oleh Phaseolopsis buski ini pada dewasa juga karakternya bisa menyebabkan trauma, obstruktif, dan toxic intestinal mucosal injury. Kemudian ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan yang bisa dijadikan acuan sebagai pembelajaran mandiri untuk teman-teman mahasiswa, walaupun memang tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mahasiswa dapat menemukan lebih banyak lagi sumber-sumber yang relevan lainnya yang lebih terbaru. Ini silakan, tetapi ini adalah sedikit referensi dari kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk materi ini dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.